Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah lawatan yang membawa mujizat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini, saudara, gereja harus punya 5 hal penting yang beberapa waktu yang lalu kita pelajari. Salah satunya adalah lawatan Roh Kudus. Di mana ada lawatan Allah, di situ ada mujizat, kuasa, dan kemenangan. Gereja membutuhkan lawatan Tuhan yang terus nyala, maka mujizat dan kemenangan selalu ada. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Gereja nggak boleh melempem, saudara-saudara. Gereja harus bergairah. Bukti bahwa lawatan Roh Kudus ada di gereja. Gereja kita gereja Pentakosta yang terus menyala, bergairah saudara-saudara. Bahasa roh, karunia-karunia roh itu ada di dalam gereja Pentakosta dan karismatik. Saudara, dari kisah yang kita baca saudara-saudara, kisah tentang anak muda dibangkitkan oleh Yesus di kota Nain. Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama kota Nain. Ketika Yesus tiba di pintu kota itu, dia melihat serombongan orang. Mereka sedang memikul mayat anak muda, saudara-saudara. Dan dia melihat seorang ibu, dia sedang menangis karena anak satu-satunya meninggal dan mereka sedang gotong pergi ke kuburan. Ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus hatinya tergerak dengan belas kasihan. Yesus hatinya gampang tergerak dengan belas kasihan. Yesus bukan orang yang mati kasihnya. Tapi Yesus begitu gampang hatinya tersentuh melihat orang yang berduka cita, saudara-saudara. Lalu Yesus berpikir, apa yang harus bisa lakukan? Lalu Yesus berkata, Bu, jangan menangis. Lalu Yesus mendekati mayat itu dan Yesus menyentuhnya. Yesus berkata, hai anak muda, bangunlah. Dia langsung duduk, lalu anak muda itu ngobrol dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika anak muda itu duduk, semua orang yang melihat itu, menyaksikan itu, mereka takut akan Allah, mereka kagum dan mereka berkata, seorang nabi yang besar telah hadir di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah melawat umatnya. Artinya Allah mengunjungi umatnya. Allah hadir di tengah-tengah umatnya lewat pribadi Yesus. Kalau di mana ada Yesus berada, berarti Allah ada di situ. Di mana ada Allah, di situ ada mukjizat. Di mana ada Allah, di situ ada kemenangan, sukacita dan sorak-sorai. Amin. Suatu ketika Petrus dan Silas, ketika di gerbang bait Allah, mereka lewat, saudara-saudara. Kemudian mereka melihat ada seorang muda duduk di situ. Sudah lumpuh berapa tahun? 40 tahun. Ketika dia duduk selama 40 tahun lumpuh di situ, lalu Petrus berkata, dengan belas kasihan dia melihat anak muda itu. Lalu Petrus berkata, dia pegang tangannya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, in the name of Jesus, berjalanlah. Emas, perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, kadang kita ingin menolong orang yang lemah, tapi kita nggak punya apa-apa. Tapi justru di situ doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Seandainya Petrus punya emas, perak, dan permata, mungkin dia akan kasih kepada orang itu.
Tapi justru karena dia tidak punya apa-apa, dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan orang ini. Lebih dari 40 tahun. Aku kasihan lihat orang ini dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan dia. Doanya Petrus didengar oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara mau mengalami lawatan itu? Saudara mau di gereja ini ada lawatan yang nyata seperti itu? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kisah ini, saudara. Yang pertama, Yesus selalu mengasihi dan ingin melawat setiap orang. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jangan menangis. Yesus mengasihi semua orang dan Allah ingin melawat setiap orang tanpa pandang bulu. Amin. Jesus love you and me. Katakan sama-sama. Jesus love you and me. Kalau setiap orang tahu bahwa dia dikasihi Allah, kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita minder? Amin. Kalau kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, kita adalah orang yang disayang dikasihi Allah, mestinya tidak takut. Haleluya. Kasih Allah cukup bagi kita, saudara-saudara. Cukup kasih Allah membuat kita bahagia. Sebab harta kekayaan tidak bisa bikin kita bahagia. Allah selalu melihat dengan hati yang belas kasihan. Dia tidak ingat-ingat semua dosa kita. Dia tidak peduli betapa rusaknya masa lalu kita. Tapi ketika kita datang pada dia terima kita apa adanya. Dan dia tidak mengingat-ingat masa lalu dosa kesalahan kita. Tapi dia menerima kita apa adanya. Bukankah itu kasih yang memulihkan? Manusia kadang tidak bisa terima kita apa adanya. Tetapi Allah di sorga, dia selalu bisa menerima kita apa adanya. Kalau Allah mengasihi kita, saudara-saudara, dan kasih Allah ada di dalam kita, saudara-saudara. Tapi kenapa kita seringkali tidak pernah peduli dengan orang lain? Yesus berkata, aku mengutus engkau ke dalam dunia. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu, pergi. Tapi kadangkala kita tidak mau diutus oleh dia. Kita selalu berkata, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Yesus berkata, pergilah. Kita berkata, ku ingin. Haleluya. Kalau kasih Allah ada di dalam kita, kasih itu seharusnya secara otomatis kita peduli dengan orang-orang yang terhilang. Wow, itulah hati Yesus. Tapi kadangkala tetangga yang paling dekat dengan kita pun kita tidak pernah menyapa. Keren gak orang Kristen seperti itu? Tetangganya saling sapa pun tidak. Gimana kita jadi berkat? Tetangga adalah keluarga yang terdekat. Keren gak? Tetangga adalah keluarga yang terdekat. Kalau kita mati yang pertama datang adalah tetangga. Mestinya. Kalau tetangga tahu, tapi kalau tetangga tidak tahu,
Orang yang jauh kita tunggu untuk datang menolong kita. Jesus love you. Amen. Jesus love us. Haleluya. God with you. Amen. God with us. Allah selalu bersamamu, Allah selalu bersama kita. Wherever we go. Kemanapun engkau pergi, God always with you. Allah selalu bersama dengan kita. Bilang sama sebelahmu, God with you. Haleluya. Kalau kita sudah dikasihi Allah dan kasih Allah ada di dalam kita, kasihilah sesamamu manusia. Amin. Itu yang pertama. Lalu kita bergerak kepada yang kedua.